1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penyebab anxiety. Anxiety. Welcome back to Ems and Homes Podcast Season 3. Thank you banget buat semua yang masih setia mendengarkan. Dan thank you banget yang udah mulai dengerin. Thank you. Yes. Podcast kita dari season 1, season 2, dan sekarang udah season 3. Season 3 episode ke-4. Yes. Is it? Yeah. Oh, 4. Oke. Nah, kali ini as usual dan pastinya masih sama ya, pembahasan kita di season 3 ini adalah yang gak kalah, tapi walaupun masih sama tapi gak kalah seru. Karena kita membahas daily thoughts, daily things, ketemu sama research, ketemu sama artikel, ketemu sama buku. Nah, kali ini kayaknya ketemu sama artikel. Iya. Yes. Ini artikel yang aku temuin dan ini bagus banget sih. Pas aku kasih ke Ems terus kayak, oh yuk kita bahas ini gitu. Yes. Dan mungkin juga kalian menemukan kita di social media. Jangan lupa untuk follow Instagram, follow, comment Instagram, TikTok kita, dan pastinya juga follow ini akun Spotify dan YouTube. YouTube kita juga. Yes, true. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin ya diam-diam udah mengendalikan hidup kita tanpa kita sadari. Ya. Kenapa? Gak apa-apa, kayak pas baca itu kayak, is it? Apakah aku memang dikendalikan oleh rasa ini? Ya. Iya, bener. Tapi ya sih, pernah nggak sih kayak kita tuh kalau kamu ya tiba-tiba ngerasa cemas, anxiety, padahal sebenarnya situasinya biasa aja, atau mungkin sebenarnya nggak se menyeramkan itu gitu, terus akhirnya kayak malah jadi overthinking gitu. Kalau aku kan selalu bilang sama kamu kan, aku tuh kayak jadi cukup duta overthinker. Yeah. Karena aku sering overthinking sih. Kalau kamu gimana? Aku juga merasakan hal itu sih. Yeah. Karena aku suka punya skenario di kepala aku yang kayaknya ya di play it out, terus yang kayak expect somehow. Waktu aku kan sempet terapi ya. Yeah. Terus dia bilang, oh kamu tuh anxiety-nya tinggi ya. Oh iya. Iya, waktu itu pasien kayak, Jamie, kamu anxiety-nya gak tinggi ya. Terus aku kayak, what? I did not know that. Aku pikir aku panikan aja. Ya sama aja sebenarnya. Tapi aku merasakan hal itu. Jadi kayak udah worried sama sesuatu yang ya belum kejadian. Tapi ekspektasinya kadang bukan ekspektasi yang positif, tapi ekspektasi yang buruk. Betul. Mungkin ini efek juga karena aku Pisces. Nyambung. Tapi ya dalam psikologi itu disebutnya thinking traps. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau kita menyampaikan sebagai seseorang yang membahas dari artikel tersebut itu ya. Artinya kita bukan expert atau apa di bidang ini gitu, di bidang psikologi. Jadi ini informasi kita dapat dan kita kayak ini menarik gitu. Jadi kita mau share. Nah, karena aku selalu merasa kenapa kita perlu mendescribe atau memberi judul perasaan ini gitu. Jadi kita juga tahu mesti gimana. Betul. Iya nggak sih? Karena kalau kita nggak tahu bentuknya apa, ya kita nggak tahu gimana overcome it gitu. Betul, loh. Jadi kayak pas kita tahu, oh ternyata tuh begini. Jadi apa ya yang harus dilakukan? Yes. Gitu. Jadi emang si thinking traps ini adalah jebakan berpikir yang bikin otak kita memproses dunia secara lebih mengancam daripada sebenarnya. Ini tuh aku dapetin dari artikel ditulis oleh Rat Reader di Milford Counseling. Yes. Terus kenapa menarik? Karena dia spesifik ngejabarin jadi 7. Iya. 7 dan pas aku baca, masing-masing spesifik dan pasti nanti kalau para curious buddies kita ini orang yang sering overthink, pasti pernah ngerasain thinking trap ini gitu ya. Dan jadi kayak, jangan-jangan gue emang begitu. Dan you know what to do next, but tapi at least you know how to describe that feeling. Yes. You know what to do next. Get your coffee ready? Yes, yang ketukar. Oh iya kebalik, sorry. Ini tumbler aku. So yes. Get your coffee ready and kita mulai episode kali ini. Klink. Aku tuh kalau ingetnya Seven Deadly Sins. Iya, ini menarik ya pas kita bahas ini juga kayak 7. That's interesting number karena kita pun juga menikah di tanggal 7 bulan 7. Iya benar. Terus 7. Terus apa ya? Bukayo Saka dari Arsenal pakai nomor 7. Oh sure. Oke, kita masuk ke 1 dari 7. Yang pertama thinking trap nomor 1 adalah catastrophizing atau catastrophizing karena judulnya aja catastrophe. Jadi yang ini tuh salah satu yang paling terkenal. Yes. Nah, ini adalah kecenderungan untuk membayangkan skenario terburuk dari situasi apapun. Kayak ya udah catastrophe gitu loh. Kayaknya
wah chaos gitu. Betul. Contoh sederhananya apa nih, Naum? Contoh paling sederhana kayak kita ngelakuin sebuah kesalahan kecil lah. Misalnya kita lagi kerja di kantor, terus kita ngelakuin kesalahan kecil, terus tiba-tiba kayak, aduh, kita langsung mikir, aduh, nih bos pasti marah nih. Aduh, nih gue pasti dianggap nggak kompeten gitu. Aduh, gue bisa dipecat nih. Escalated very quickly gitu. Benar-benar. Catastrophe itu kan karena satu kejadian kecil terus jadinya besar gitu kan. Iya. Padahal itu mungkin kejadiannya adalah cuman typo satu baris gitu, kayak apa ya? Mungkin ya overthink for things that unnecessary gitu. Iya. Nah, apa? Aku sering ngerasa kayak gini karena misalnya kayak tiba-tiba lagi misalnya tiba-tiba kamu pergi kan, kayak pergi nih, aduh tapi ntar ini kenapa di jalan gak ya, aduh kalau di jalan ntar tiba-tiba aku kehilangan, terus aku kayak kenapa itu aku sering merasakan hal seperti ini gitu. Iya benar sih. Tapi ternyata ada riset ya. Yes, riset dari Aaron Beck, bapak pendiri CBT. Apakah itu CBT, Nahum? Cognitive Behavioral Therapy. Yes. Nah, ini sudah mengamati pola ini sejak tahun 1976. Yeah. Nah, neuroscience modern menguatkan hal ini. Studi Hoffman tahun 2012 menunjukkan bahwa ketika kita membayangkan sesuatu yang buruk, itu amigdala, pusat rasa takut di otak itu aktif, seperti kita menghadapi bahaya nyata. Oke. Jadi di sini dibilang dengan kata lain, otak tuh treat the imagination as reality. Padahal nggak real juga, cuma imagination. Iya. Dan hasilnya ya tadi, kecemasannya tiba-tiba meningkat drastis gitu. Iya, katastrofi apa tadi? Katastrofi. Lantas kalau tiba-tiba kita kena si katastrofi ini, apa yang harus kita lakukan? Yes. Ini judulnya adalah teknik yang paling efektif adalah reality testing. Karena kan itu otak kita tuh nge-treat imajinasi kita yang nggak oke itu menjadi reality. Nah, itu menantang pikiran dengan fakta. Tanyakan 3 pertanyaan. Apa bukti bahwa skenario buruk ini akan terjadi? Kedua, bukti bahwa itu tidak akan terjadi. Betul. Ketiga, apa skenario yang lebih realistik? Bukan terburuk tapi juga atau terbaik. Ini aku melakukan hal ini ketika awal-awal aku takut naik pesawat. Oh iya. Aku takut naik pesawat ya, di bayangan aku ya katastrofi tadi. Tiba-tiba pesawatnya bla 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 gitu kan. Tapi setelah aku reality testing, aku selalu yang buat aku selalu akhirnya nggak takut lagi naik pesawat adalah karena kecelakaan pesawat very rare to happen gitu. Tapi kenapa dia segitu menakutkan? Karena efek medianya besar banget kan. Kayak satu pesawat kecelakaan aja tuh efek medianya besar banget. Padahal tiap hari di jalan ada kecelakaan dan ada orang meninggal. Iya benar. Karena kecelakaan gitu. Jadi ya ini reality testing it works buat aku. Oke. Dan yang skenario lebih realistis ya udah sampai gitu. Sampai ya udah nggak ada terbaik ya, bukan yang terbaik terus kayak ntar disambut dengan itu berlebihan, enggak. Udah sampai aja landing dengan selamat gitu. Iya benar. Oke, nah ini masuk ke thinking trap kedua, overgeneralization. Nah, ini yaitu ketika kita mengambil satu kejadian buruk dan menganggap itu akan berlaku selamanya. Nah, ini mungkin relate sama yang tadi ya. Satu kejadian buruk, tapi ini mungkin yang kita udah experience. Betul. Nah, misalnya nih, kamu gagal dalam wawancara kerja. Lalu pikiranmu, yaudah deh gue udah gak usah apply lagi, toh gue akan gagal terus. Padahal baru satu kejadian. Exactly. Overgeneralization. Iya. Kayak kita nggak kompeten gitu dalam satu hal, padahal gagalnya cuma sekali gitu. Aku sering lah kayak gitu. Aku kayak suka ketakutan. Iya kan kita bahas kan. Aku suka kayak aku takut. Aku udah excited. Terus tiba-tiba jadinya enggak. Iya kan, aku suka kayak takut ngejinx gitu. Karena yang udah-udah adalah pernah kayak aku excited tiba-tiba jadi kejadiannya kayak yang sebelumnya gitu. Ternyata ini di tahun 1980-an ada penelitian dari Dunsmore. Dia nemuin sesuatu menarik. Orang yang dengan kecemasan menunjukkan aktivitas yang lebih kuat di hippocampus ketika mereka membuat generalisasi negatif. Artinya otak itu mempelajari rasa takut dengan cepat, lalu menerapkannya ke banyak situasi. Our mind tricked us. Iya, makanya jadi. How dare you? Mau ngomong ke siapa? Ke diri kita sendiri, otak kita. Iya. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan kita tuh takut untuk coba lagi. Karena kayak rasa negatif itu, kayaknya kita akan bahas gak sih? Apa kita udah pernah bahas ya? Kenapa rasa negatif itu lebih ngefek daripada rasa positif? Lebih diinget lah. Iya, lebih diinget. Iya. Oke, it's another topic for another day. Nah, kalau ini untuk mengatasi dari overgeneralization, ada tekniknya judulnya labeling the event.
Nah, ini bukan labeling diri ya. Yeah. Berarti bukannya kayak aku gagal berarti aku gagal terus. Tapi apa? Oh iya, ketika gagal ya gagal bukan berarti semuanya gagal gitu ya. Iya, tapi emang gagal karena ada alasan tertentu gitu. Benar-benar. Dari sini dibilang juga ada restricting the meaning gitu. Jadi membatasi makna kegagalan supaya nggak ngelebar kemana-mana. Aku kalau kejadian ini kayaknya baru kejadian tadi pas mau berangkat deh. Jadi tadi pas mau berangkat tiba-tiba entah kenapa aku lagi makan kegigit. Kegigit di dalam mulut gitu. Setelah kegigit aku minum, ini berturut-turut banget gitu. Habis itu minumannya tumpah ke baju gitu. Akhirnya aku kayak semacam generalization gitu, overgeneralization kayak aduh nih hari ini bakal bete ini. Kayak gitu kan. Padahal kayak enggak sih. Udah cuma gitu aja, cuma 2 peristiwa aja gitu. Mungkin kegigit karena ada yang ngomongin tetap. Iya. Oke. Ya jadi kayak emang ya udah mungkin lagi ya makan permen karet. Kamu makan permen karet kan? Dan emang sering kan orang kegigit. Terus mungkin karena minum apa karena mungkin sakit atau apa jadi minum juga ngaruh gitu loh. Jadi emang ada alasan tertentu kenapa itu kejadian. Betul. Oke. Thinking trap ketiga. Mind reading. Mind reading. Iya. Ini jebakan pikiran ketiga namanya mind reading. Jebakan Pisces deh. Wow. Ini namanya overgeneralization ya barusan guys. Enggak. Ada deh kayaknya aku ketemu yang tadi pas kita bahas aku kayak that is so Pisces. Oke, apa Homs di bagian ketiga ini? Ini yang bikin anxiety ada namanya mind reading. Kita ngerasa tahu apa yang orang lain pikirkan. Padahal sebenarnya kita cuma nebak-nebak aja gitu. Kayak misalnya gitu. Kita lihat kita chat ke temen, terus temennya nggak bales gitu, langsung kayak kita tuh kayak seolah-olah bisa ngebaca pikiran dia kayak, wah dia lagi marah nih pas ini, dia pasti bete sama gue nih gitu. Padahal ya mungkin emang lagi kerja aja. Iya. Atau misalnya kayak lagi meeting, kita lagi meeting dan kayak ada orang diem aja gitu, kayak dia cuma diem ngeliatin doang gitu. Terus kita langsung seolah-olah bisa baca pikiran dia kayak dia pasti nggak suka nih sama presentasi gue. Iya. Nah ini tuh langsung bukan dipatahkan tapi dikomentari oleh Clark and Wells di tahun 1995. Model kognitif ini menunjukkan bahwa pikiran semacam ini sangat kuat karena dalam gangguan kecemasan sosial. Nah kita itu lebih sensitif terhadap sinyal-sinyal tuh yang samar-samar, yang nggak tentu. Bahkan kayak nggak ada bukti sama sekali tuh kita tuh kayak lebih berasa gitu. Iya. Kayak nggak ada kepastian. Makanya aku tuh kalau sama orang aku berusaha clear. Karena aku tahu kayak rasanya tuh ya karena kan aku suka kayak nebak-nebak berhadiah kan. Jadi kayak kayaknya gue mesti balas. Gue bilang kayak ntar ya gue balas ntar lagi karena gue lagi kerja atau apa gitu. Misalkan kayak gitu takutnya ntar dia mikir kayak kok dia ilkas gitu. Hilang kasus just in case you don't know. Aku lumayan sering juga kayak gini sih. Kayak ngerasain kayak aduh dia bete ya, aduh dia kesel gitu. Tapi ternyata bener kata kamu kalau yang make it clear gitu. Make it clear yang aku lakukan adalah ya udah aku samperin dan aku langsung tanya gitu. Aja ngobrol aja gitu. Gue tuh ini. Terus ya udah biasanya di feedback langsungnya tuh oh enggak kok ini karena ini gitu. Oh lain ya kalau cowok sama cewek tetap dihubunginnya ke situ. Iya kalau cowok cukup to the point sih. Kita langsung kayak sorry ya gue mungkin gue takut lo ngerasa kayak gini gitu sih. Oh enggak. Terus kalaupun dia ngerasa gitu dia akan bilang iya gue ngerasa ini karena A, karena lo ngelakuin B gitu. Jadi gue clear gitu. Iya. Kalau aku ya kalau misalkan WhatsAppan kan kita nggak tahu ya nada orang ngomongnya gimana gitu juga kayak suka kayak telepon dong. Iya atau nggak voice note. Jadi biar nggak salah. Nah fun fact-nya sebenarnya 80% yang kita tebak itu biasanya salah. Iya. Kita udah netting, kita udah takut dia ngerasain apa, ternyata salah. Iya. Tapi sebagai Pisces tetap. Iya. Nah ini ada teknik buat overcome si mind reading, namanya check the evidence. Tanyain sama diri kita tuh punya bukti nggak sih kalau kita tuh dia tuh ngerasa kayak gitu. Sampai akhirnya ya check the evidence-nya bisa tadi caranya langsung tanya aja gitu. Kalau aku sih lebih suka to the point, langsung nanya aja gitu. Benar-benar. Nah ini tuh ada juga riset dari Clark and Wells yang bilang kalau orang yang berhenti mendebak reaksi orang itu cenderung mengalami penurunan kecemasan sosial hingga 40%. Jadi ya emang dikurangin rasa anxiety dengan dipastikan langsung lu tuh marah ya mungkin? Iya. Atau Dan 40% tuh banyak loh. Iya, hampir setengah sih. Iya. Jadi kayak kalau kalian adalah tipe yang thinking trap mind reading, udah mending jangan menerka-nerka, langsung tanya aja gitu, kecuali sama mantan ya, jangan di ini. Ya udahlah, jauh-jauhin aja.
Nggak usah dicari. Oke, udah 3, sekarang yang keempat. Ya. 4 ini agak mirip sama mind reading, cuma lebih ke situasionalnya gitu. Iya. Ini namanya thinking trap nomor 4, namanya fortune telling. Yes. Nah ini meramal masa depan secara negatif. How? Jadi katanya kalau misalnya, kalau aku ngomong di meeting pasti aku malu. Biasanya introvert nih. Nah, terus atau kalau aku mulai bisnis pasti gagal. Jadi kayak kejadian mungkin atau ya kayak udah ada ketakutan mungkin belum pernah dijalani gitu, tapi kayak udah ala-ala ini. Apa sih peramal gitu kan, fortune telling. Fortune telling iya. Tapi nggak fortune. Iya. Unfortunate telling. Iya benar-benar. Ini ada penelitian dari Douglas sama Robert Shaw. Dia pola ini, mereka tuh meneliti pola ini dan menyebutnya sebagai intolerance of uncertainty. Jadi ketidakmampuan kita menghadapi situasi yang belum pasti. Kayak otak kita tuh nggak pengen tahu gitu apa sih yang terjadi. Tapi ketika kita tahu, diisinya sama, ketika kita tidak tahu, dia tuh diisi kekosongan dengan prediksi terburuk. Iya. Karena aku nggak tahu ya, mungkin aku salah. Kenapa kita expect the worst instead of the best? Karena kalau the best, kita kalau nggak dapet kita kecewa. Makanya kita expectnya the worst. Get it. Iya nggak sih? Jadi kadang kita tuh kayak ngerasa, yaudahlah kita pikirin yang terburuk aja. Tapi ya. Jadi paling nggak udah prepare untuk failure. Tapi yet again it's not good. Jadi kita anxiety. Tapi itu quotes yang lumayan di-embrace gak sih? Kayak do the best and prepare for the worst gitu. Iya, betul, kan? betul. Jadi tapi kayak, realistis gitu. Tapi ini kan ada beberapa hal yang kayak orang jadinya, ya mungkin ya karena kita prepare for the worst but not thinking the worst. Is bagus. Ih, keren juga ya. Boleh tolong nanti kita klip buat jadi ini ya. Sekarang kalau tiba-tiba kita terjebak dalam si fortune telling ini, apa yang harus kita lakukan? Embrace the uncertainty. Ya kan, menerima bahwa masa depan itu emang ya nggak pasti, it's out of control. Itu cuma prediksi, bukan kepastian. Nah, fokus pada langkah yang bisa dikontrol hari ini gitu. Kalau menurut Douglas and Robbie Kaut, dia meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian adalah inti penyembuhan kecemasan secara general. Jadi ya emang, ya benar kali prepare for the worst, tapi not thinking the worst. Iya. Jadi nggak berlarut-larut. Betul. Ini aku jadi ingat ya, fokus pada langkah yang bisa dikontrol hari ini adalah quotes andalan yang ketika kita waktu itu ngobrol sama Cass di sini. Kalian boleh cek di episode kita yang cari psikolog yang pas gitu ya. Benar-benar. Dia bilang quotes yang lumayan bagus adalah, dia bilang kalau kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Benar-benar. Jadi ya bener ya, kayak masa depan could be good, bisa jadi jelek, tapi bisa juga jadi bagus gitu. Iya. Jadi kayak nggak usah terlalu dipikirin lah. Gitu. Benar-benar. It's kayak berpikir kalau it's not everything under your control gitu loh. Nggak semua hal. Karena kan suka ada kan yang kayak tip of an iceberg atau apa sih, hal-hal yang kayak kalau di Pinterest tuh ada tuh gambar-gambar yang kayak yang bisa dikontrol apa, yang nggak bisa dikontrol ya udah berarti it's not yours, udah gitu aja. Oke, nah ini thinking trap ke-5. Yes, yang bisa bikin kita anxiety adalah emotional reasoning. Jadi dia bilang ini pola pikir yang menganggap perasaan adalah bukti nyata. Padahal baru perasaan doang. Misalnya kayak aduh feeling gue gak enak nih. Jadi gitu kan, suka gitu kan. Feeling gue gak enak nih, pasti ada bahaya. Nah tapi kan kadang gak realistis gitu kan. Betul. Maksudnya ada yang, there are things that is somehow unexplainable, make sense. Tapi ada juga yang emang enggak juga gitu. Jadi bikin ketakutan aja. Iya, atau sering misalnya kayak teman-teman yang mungkin yang teman-teman kita yang dia agak-agak suka hal-hal yang agak mistis gitu ya. Aduh, feeling gue gak enak nih. Pasti biasanya ada sesuatu yang salah gitu ya. Padahal ya feeling is just a feeling gitu. Bukan sesuatu yang bisa jadi barometer atau bisa diukur ya. Iya. Karena ini ada studinya. Studi dari Ernst di tahun 1995 nunjukin kalau gangguan panik, emotional reasoning membuat orang tuh menafsirkan situasi netral sebagai ancaman. Jadi emosi yang kuat tuh membuat mental map kita atau peta mental kita tuh jadi bengkok gitu ya, kayak kiri kanan padahal mungkin sebenarnya nggak sebesar itu. Iya, padahal situasinya netral aja gitu, tapi karena ada perasaan yang kayak aduh gue ngerasa hal tersebut jadinya jadinya berasa. Tapi kan suka ya ada kejadian kayak iya feeling gue tuh bilangnya nggak ini deh kayak gitu kan. Ya ini mungkin ada beberapa orang yang emang pakainya feeling gitu kan. Ada yang orang beberapa yang kayak nggak, secara logika nggak make sense. Betul. Tapi ya mungkin ada juga yang emang
perasaan kayak ketakutan tapi nggak jelas kenapa. Nah ini ada tekniknya, adalah name the feeling. Jadi bukan asal mengikuti feeling itu, tapi kayak introspective grounding. Nah jadi kasih jeda dulu 10-20 detik untuk mengambil keputusan. Misalnya kayak ini mau ini, tapi coba deh bentar, diam dulu, tenangin. Karena mungkin kayak kita beli barang sesuatu gitu kayak enggak feeling gue nggak enak nih barang ini nih gitu. Tapi mungkin nggak realistis alasannya gitu. Jadi kayak you just take time 10-20 detik sebelum melakukan sesuatu itu, tarik napas, baru deh ambil keputusan gitu. Kalau emang atau bahkan keputusan itu nggak harus diambil saat itu juga, ya nggak sih kadang? Iya. Makanya penting buat si name feelingnya tadi, terus kayak tarik nafas. Tapi ini bener sih, ini pernah aku rasakan juga dan pernah aku praktekkan juga sih. Jadi ini kayak pernah kita bahas juga deh. Kayak perasaan cemas ini kan kayak kalau kita lagi mau turn up gitu, lagi mau muntah gitu. Kayak ya udah dikeluarin aja gitu, dikeluarin asin diucapkan gitu. Iya. Aduh, kalau aku biasanya kayak ngomong sendiri, ya lo lagi takut, lo lagi ini, lo lagi cemas, lo lagi ini gitu. Yuk terima, daripada kita deny terus kayak enggak gue nggak takut, kayak ayo harus kuat. Jadinya malah makin enak gitu kan. Iya benar. Keluarin aja sih. Iya. Karena pas disampaikan kan kita jadi tahu kenapa gue takut gitu. Kenapa kenapa gue khawatir gitu loh. Jadi pas itu bisa diruntutin gitu loh. Betul. Kayak tadi thinking trap yang kelima, emotional reasoning. Ada 2 lagi. Kita masih punya 2 dan ini yang ke-6 adalah personalization. Nah ini kebiasaan untuk menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol kita. Misalnya nih teman kelihatan lagi nggak bersemangat, terus tuh mikirnya kayaknya gue deh ada salah ngomong. Iya. Terus ada kayak teman kerja satu tim gitu nggak sampai kayak goalnya, nggak reach, terus berpikir kayak karena gue pasti ya makanya nggak nge-reach goalnya gitu. Ini apa istilahnya? Gaslighting tapi ke diri sendiri. Aduh, dan ini biasanya ini kalau pengalaman pribadi aku ini adalah terjadi sama orang-orang yang suka nggak enakan. Iya benar-benar. AKA Nahum Simanjuntak. Kayak selalu ngerasa nggak enakan sama orang gitu. Jadinya akhirnya kita. Kamu people pleaser ya? Iya, kayak kita bisa bahas people pleaser lain kali ya. Jadi kita justru yang kita salahin selalu diri kita gitu. Aduh, ini pasti gara-gara gue nih. Padahal yang salah orang lain gitu. Tapi kita ngerasa kayak akhirnya kita meng-gaslight diri kita sendiri gitu. Iya. Padahal bukan mungkin salahnya rame-rame, tapi kayak mau mikul sendiri. Boo, don't do that. Oke. Nah ini Aaron Beck menuliskan kalau personalization adalah salah satu pendorong utama rumination. Apakah rumination itu adalah pola berpikir yang berputar dan memicu kecemasan kronis? Iya nih rumination, jadi karena kayak dipikirin terus jadinya kayak karena gue ya. Terus muter aja yang kayak akhirnya itu kayak memanggil masalah yang bahkan bukan milik kita gitu loh. Kayak jadi gitu. Yes. So stressful. Kayak memanggil masalah yang bukan milik kita tuh happen sih buat orang-orang personalization gitu ya. Tapi ini ada teknik yang cukup bagus buat mengatasinya. Namanya zoom out thinking. Zoom out? Itu lagunya. Lagunya Jessie Korea. Wow. Zoom out, zoom in. Oke. Oh, aku tahu lagu itu. Iya kan? Sering jadi sound di TikTok zaman dulu. Oke, tekniknya adalah zoom out thinking. Nah ini adalah melihat gambaran besar. Jadi emang si penelitinya bilang, si Aaron Beck tadi ya, personalization tuh akan berkurang, si thinking trap ini akan berkurang ketika kita sadar kalau hidup kita tuh penuh variabel gitu. Kayak variabel yang tadi mungkin kesalahannya nggak melulu karena kita gitu. Bisa jadi karena emang misalnya emang situasi lapangannya nggak baik gitu. Atau mungkin karena emang secara teknis ada kesalahan teknis gitu. Jadi ya stop berpikir kalau emang ini semuanya kesalahan gue. Harusnya ini bisa di overcome dengan gue prepare everything dengan baik. Padahal shit will happen anytime gitu ya kan. Jadi kayak ya udah kita zoom out thinking. Tapi ini juga bikin aku lumayan mikir lebih clear. Ketika terjadi sesuatu aku ngeliat gambaran besarnya kayak ini nggak sepenuhnya salah gue kok gitu. Jadi aku lebih nggak nyalahin diri sendiri gitu. Oke, that's very good. Yap. Nah ini yang terakhir, thinking trap 7, ke-7. Black and white thinking, bukan foto ya. Ini thinking. Black and white itu ya lagu. Itu black and yellow. Sorry. Nah itu melihat dunia dalam 2 ekstrim, sempurna dan tidak sempurna, atau bukan sempurna atau gagal total gitu. Kayak 0 or 100 gitu. Zero to hero.
Jadi kalau nggak flawless gitu itu artinya kayak hancur aja. Kalau nggak smooth sailing berarti nggak bagus aja. Nah kalau apa? Kalau performanya nggak bagus, artinya kita tuh jelek gitu. Artinya kita tuh padahal payah. Kurangnya gitu. sedikit doang gitu. Iya. Nah ini dibilang sama Flat and Hewitt tahun 2002 menunjukkan hubungan kuat antara pola pikir ini dengan perfeksionisme. Ternyata itu keyword saya. Yes. Perfeksionisme. Oke. Karena perfeksionisme ini adalah prediktor terbesar gangguan kecemasan. Nah otak kita tuh suka shortcut dan mengotak-ngotakannya segalanya itu jauh lebih mudah daripada menerima bahwa hidup itu penuh abu-abu. Karena ya kan kalau kita apa sih perfeksionis kan dia maunya semua sempurna. Jadi kalau slide sedikit aja, kayak ya warnanya nggak full hitam, ada abu-abu dikit gitu, atau itu jadi kayak no. Kayak dualisme gitu. Jadi kayak pokoknya kalau gue hitam, lu putih, atau sebaliknya gitu. Gue putih, lu hitam. Jadi emang nggak bisa nerima sesuatu yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi makanya dibilangnya black and white kan, black and white thinking. Benar. Nah ternyata cara ini tuh emang menyempitkan dunia dan membuat kita lebih mudah merasa terancam. Karena karena kalau kita nggak sempurna, kalau kita nggak 100, artinya jelek. Kalau kita nggak 100 ya 0. Bahkan nggak kayak kalau gue nggak 100, nggak 90 gitu kan. 90 masih angka yang bagus dong. Betul. Tapi kayak nggak, kalau gue nggak 100 ya gue 0. Iya. Dan itu untuk mencapai 100, jadi kita overthink. Jadi kita kayak cemas sendiri gitu kan. Iya. Tapi ini ada tekniknya. Tekniknya yang ngebikin bisa mengovercome si black and white thinking. Namanya spectrum thinking. Ini kayak kita beberapa kali bahas di episode sebelumnya. Jadi emang kehidupan itu kan spektrum gitu ya. Iya. Jadi ya di antara white sama black ya ada abu-abu ini gitu. Jadi ya nggak selalu hitam dan nggak selalu putih gitu. Jadi ini ngebikin kayak daripada selalu mikirnya sukses 0, sukses 100 dan gagal 0 gitu. Ternyata ada di tengah-tengah kok. Iya, ini aku kalau ingat ya kayak ada skalanya. Jadi instead of kayak 0 sampai 100 atau kita perkecil angkanya 0 sampai 10 gitu ya. Kan kalau kita sakit ditanya sama susternya kayak berapa sakitnya. Kan kita dulu biasa bilang kayak sakit banget. Lah, nggak tahu kita. Itu gimana ngukurnya? Nah, terlalu ekstrim. Enggak sakit, agak sakit. Nah, itu kan agak susah ya. Jadi ada skalanya 1 sampai 10. Jadi every situation gitu ya, kita tuh bisa melihat itu kayak menilai itu mungkin misal gitu kayak kayak misalkan 10 itu kesempurnaan, 0 itu gagal gitu. Tapi kayak misalkan kayak kita ngonten gitu. Misalkan likes-nya biasanya kita berharapnya 1000, tapi kita cuma dapet misalnya 800. Is it gagal? Enggak kan? Enggak. Likes-nya masih ada 800. Iya. Gitu loh. Mas aku jadi ada skalanya gitu. Jadi kayak 800 it's okay. Iya. Gitu. Menarik. Is it? Iya. Did I say it right? I did. Bener kok. Ini buat aku ini sih menarik nih si dari ke-7 ini gitu. Jadi kayak mungkin kita agak recap sedikit. Thinking trap tadi ada apa aja? Yang pertama adalah tadi si katastrofi. Terus ada si overgeneralization. Terus ada si mind reading. Terus ada fortune telling. Terus ada si emotional reasoning. Ada personalization. Sama yang terakhir black and white thinking. Semoga apa yang kita sharing dari 7 thinking trap ini, 7 deadly sins ini, 7 deadly sins ini, dan cara buat mengatasinya bisa berguna ya. Bisa berguna buat kita mengatasinya. Iya. Nah ini tuh relate kenapa kayak tadi kamu bilang kayak mengatasinya. Karena meta-analisis dari Hoffman dan Asnani tahun 2012 itu bilang kalau hingga 70% gejala kecemasan itu dapat berkurang ketika orang belajar untuk mereframe pikiran mereka. Dan itu kan kayak pas kita tahu kan. Nah jadi kalau pikiran kita berubah, amigdala pun jadi lebih tenang. Dan ketika amigdala tenang, tubuh tidak lagi hidup dalam mode siaga. Iya, kayak fight or flight. Fight or flight. Kita pernah baca gitu ya, fight or flight ya. Ini kayak bukan tentang menghilangkan pikiran negatif, tapi lebih ke mengidentifikasinya. Terus kita ngelihat dunia tuh lebih realistis lah. Terus dengan fleksibilitas, bukan ketakutan. Exactly. Wah, this is like such a good reminder buat kita. Kadang ya walaupun udah melewati itu suka kelupa lagi gitu. And hopefully it's a good reminder for you curious buddies, curious people. Masih udah menemukan kita belum?
Curious Buddies. Ya, antara dua itulah. Oke. Thank you so much for listening. Yes, jangan lupa follow, komen, dan share podcast ini kalau kamu suka dan kasih rating juga. Yes, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok untuk dapat info trivia dalam 1 menit. Exactly. Dan subscribe YouTube kita juga. Yes, thank you. That's it.